Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar semuanya? Semoga semua kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Anak-anakku sekalian, hari ini sebelum kita mulai mari bersama berdoa, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang berkah, bermanfaat dunia akhirat, terkhusus kita belajar Al-Quran untuk bekal kita dalam mempelajari, membaca, memahami tentang Al-Quran kita. Mudah-mudahan beberapa saat kita belajar ke depan tercatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, baik untuk kita, untuk guru-guru kita, dan juga untuk kedua orang tua kita. Dan kita kelak berniat untuk bisa memberikan mahkota yang indah untuk kedua orang tua kita di hadapan Allah. Amin. Amin. Kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke. Anak-anakku sekalian, hari ini Pak Andika akan mengulas materi Al-Qur'an kelas 9 semester 1. Apa yang sudah kita pelajari akan Pak Andika ulas secara ringkas. Dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk kalian semua bisa memahami isinya, apa yang Pak Andika uraikan hari ini ya, insya Allah. Baik, anak sekalian, pada bab pertama atau pelajaran pertama kita adalah belajar saat itu tentang ismam dan imalah. Ismam dan imalah. Oke, kita akan bahas apa itu ismam. Bicara ismam, kamu ingat aja monyong atau mencucu. Monyong atau mencucu sebagai isyarat dhammah, harokat dhammah. Jadi mulutnya monyong sebagai isyarat dhammah. Nah, bacaan ismam ini teman-teman hanya ada di dalam Al-Qur'an pada surah Yusuf surah ke-12 ayat 11. Oke, kamu bisa lihat di layar pada huruf yang berwarna merah itu adalah bacaan ismam. Pak Andika bacakan dan berikut Bapak contohkan ya. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Oke, baik. Qalu ya abana ma laka la ta'manna. Oke, kamu jeli perhatikan cara Pak Andika mengucapkan la ta'manna. Ismam itu bibir seolah-olah sedang mengeluarkan kata nu atau u. Seperti seakan-akan la ta'mannuna, nuna. Tapi nu-nya tidak ada. Hanya isyarat saja. Gitu ya, isyarat saja. Padahal tidak ada suara nu-nya, ya. Jadi tanpa suara tapi isyarat seperti melafadzkan lafadz nu ketika mentasydidkan nun. Oke, Pak Nikola. Nah, waktu mengucapkan suara nu itu kan bibirnya monyong atau mencucu ya. Sebagai isyarat ada dhammah seakan-akan itu. Tadi kita contohkan lagi la ta'manna. Jangan lupa habis monyong balik lagi ya. La ta'manna gitu. Pak, kenapa sih Pak harus gitu, Pak? Oke. Ini ada beberapa kisah ya, di antaranya orang Manyun, orang monyong itu atau mencucu itu kayak orang Manyun. Ini saudara-saudaranya Nabi Yusuf ketika beliau ditanya oleh ayahnya, Nabi Yakub bertanya kepada saudara-saudara Nabi Yusuf, mana Yusuf? Waktu itu kan ingat nggak ceritanya? Ketika Nabi Yusuf diajak oleh kakak-kakaknya untuk berjalan-jalan, padahal mereka punya rencana busuk, yaitu ingin apa? Ingin membunuh atau menjebloskan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Singkat kata begitu pulang dari jalan-jalan lah, mereka bersiasat, mereka cari baju Yusuf ya, ditumpahkan kotoran darah rusa atau darah hewan ya, dan dia berkata kepada ayahnya bahwa Yusuf telah dimakan oleh binatang buas. Tapi perkataan itu tidak didengar oleh Nabi Yakub, oleh ayah Nabi Yusuf, dan sehingga dia berkata, qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Jadi kayak gini, wahai ayah,
kenapa sih kok ayah nggak percaya sih sama kami, bisa kan gitu ya. Padahal kan saya juga pengennya bisa baik-baik aja. Jadi kepura-puraan ini tidak didengar sama Nabi Yakub sehingga dia agak-agak manyun. Itu kata sebagian ulama seperti itu. Tapi yang paling penting pada konteks ini adalah kamu bisa membaca ismam dengan sempurna, mencucu ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang imalah. Imalah itu condong atau miring. Condong atau miring. Berarti dia tidak di atas, dia tidak di bawah. Agak-agak di tengah begini ya, miring. Maksudnya gini, antara atas tuh harokat fathah, bawah itu kasroh. Jadi bukan A, bukan I, tapi apa? Lebih tepatnya adalah E, ya. Dan itu nggak usah khawatir, bacaan ini tidak banyak juga dalam Quran, hanya ada di dalam Quran surah Hud ayat 41 ya, ayat 41. Dan ini yang sering kita baca, ya. Kita baca biasanya pada saat naik kendaraan ya. Wa qala rkabu fiha bismillahi majreha, tulisannya majroha tapi dibaca majreha, wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Jadi cara baca imalahnya gimana? Mencondongkan bacaan fathah majro ro ke harokat i majri, tapi bukan ro, bukan ri di tengah-tengahnya, kurang lebih 2/3 lah. Jadi bacanya gimana? Majreha, begitu lebih kurang ya. Nah itu bacaan menurut riwayat Hafiz ya. Tapi ada juga menurut riwayat yang lain ya, bahwa bacaan imalah itu dibagi menjadi dua. Ada sughro, ada juga kubro. Ada sughro, ada juga kubro. Nah, bacaan yang sughro itu terletak di Quran suratku tadi, surat ke-12 ayat 41. Bismillahi majreha wa mursaha. Menurut riwayat ini ya, bacaan imalah sughro itu terjadi apabila di tengah-tengah kata. Di tengah-tengah majreha, tengah-tengah kata. Nah, adapun kubro itu ketika letaknya di akhir kata. Ya. Misalnya, kita lihat di contoh ko-nya itu kan di akhir kata. Bertemu dengan alif maksurah di akhir ya, alif maksur di akhir, atau disebut juga ada yang mengatakan itu namanya alif bengkok gitu. Kan alif biasanya lurus, ini enggak, seperti huruf ya, tapi enggak ada titiknya. Nah, jadi baca gimana? Bukan wattaqo tapi wattaqe gitu ya. Ahwa jadi ahwe, istagna jadi istagne, fatarbo jadi fatarbe. Kecuali yaitu nama manusia. Apabila akhirnya alif maksur tetap dia nggak dibaca e, tetap a. Isa, Musa, Yahya, Mustafa gitu ya. Tetap dibaca aja ya. Baik, ini menurut pendapat yang lain ya, menurut pendapat yang lain. Oke, kemudian teman-teman, yang kedua materi di kelas 9 itu adalah matsilah. Matsilah, kalau kita ingat matsilah, apa yang kita bayangin? Matsilah itu teman-teman, yaitu mat yang terjadi pada hak domir. Hak domir yang berharokat dommah atau kasroh. Ingat ya, hak domir itu antara tiga, ada ha, hi, hu. Berarti terjadinya matsilah itu hanya pada hak domir hu atau hi. Hanya tidak. Hak domir pada harokat dommah atau kasroh. Ingat-ingat ya. Oke, baik. Hak domir emang apa, Pak? Hak domir itu kata gantinya. Ya. Hak domir itu kata ganti. Mejanya, pensilnya, kursinya, namanya. Nah, itu dia. Kata ganti. Oke. Nah, tadi Pak Dika sampaikan, hak domir itu ada tiga. Ada ha, ada hi, ada hu. Nah, bisa tulisannya ha begini, hi, bisa kalau dia disambung dengan huruf sebelumnya seperti ini, hu juga begini. Kalau dia terpisah seperti ini. Oke. Nah, yang masuk kategori hak domir hanya dua, hi dan hu. Yang ha tidak. Oke, ha tidak termasuk mad silah. Kenapa? Karena dia sudah masuk kategori mad asli atau mad tabi'i. Oke, baik. Ada berapa macam mad silah itu, teman-teman? Mad silah ada dua. Yang satu ucapkan mad silah qasirah. Mad silah qasirah. Yang kedua mad silah tawilah.
Ada qasirah, ada tawilah. Oke. Apa itu qasirah, apa itu tawilah? Baik, sama-sama kita perhatikan langsung perbedaannya aja. Jadi kalau qasirah itu sebenarnya artinya pendek. Qasirah itu pendek. Jadi ada orang qasirah, orang pendek. Ada orang tawilah, berarti orangnya panjang atau tinggi, panjang ya. Oke, baik. Lihat antara qasirah dengan tawilahnya. Pertama qasirah. Qasirah itu adalah apabila ada hal dhamir, di hal dhamirannya hu atau hi ya. Oke. Ada hal dhamir yang kemudian sesudahnya tidak ada huruf hamzah. Setelah hal dhamir tidak terdapat huruf hamzah. Jadi habis hal dhamir huruf lain lah, bukan hamzah. Dan qasirah tadi pendek, maka sependek-pendeknya mat berarti dibaca hanya 2 harokat. 2 harokat itu pendek ya. Karena ada mat yang lebih daripada itu. Bisa 4, bisa 5, bisa 6 bahkan ya. Kalau mat silah qasirah itu dibaca pendek. 2 harokat atau 1 alif. Nah, berarti kalau tawilah gimana? Tawilah kalau tadi qasirah habis ha dhamir tidak ada hamzah. Nah, kalau tawilah setelah ha dhamir ada huruf hamzah. Nah, tawilah artinya panjang, jadi panjangnya bisa 2, bisa 4, bisa 5 harokat. Oke, langsung kita lihat contoh. Perhatikan contohnya. Untuk qasirah, kamu lihat di sini ada hak dhamir hi, an nafsihi wa ghallaqat. Hi-nya itu hak dhamir berharakat kasrah, dan sesudah hak dhamir itu bukan huruf hamzah. Yang pertama ini huruf waw, yang kedua huruf lam, yang ketiga huruf mim, yang keempat huruf mim, yang kelima huruf mim. Contoh-contohnya ini. Jadi ini baca gimana? Dibaca 1 alif saja atau 2 harokat. An nafsihi wa ghallaqat innahu la yuflihul zalimun. Yang ketiga, innahu min ibadinal mukhlasin. Yang keempat, qamisahu min dubur. Yang kelima, innahu min kaidikun. Itu maksilah qasirah ya. Jadi setelah hal dhamir tidak ada huruf hamzah dan dibaca panjangnya hanya 2 harokat atau 1 alif. Sekarang tawilah. Apa tawilah kalau gitu? Oke, berarti tawilah setelah hal dhamir ada hamzah. Kebalikannya. Panjangnya bisa 2, 4, 5 sampai 5 harokat maksimal ya. Kamu lihat di sini di kursus harapan 3. Oke, maaf. Pada hal dhamir pada contoh yang pertama itu terdapat sesudahnya adalah huruf hamzah. Huruf apa? Hamzah. Nih lihat ya. Sesudah hal dhamir ini huruf hamzah. Yang kedua pun sama. Habis hi ada hamzah. Yang ketiga sama hamzah. Ini juga yang kuat hamzah, ini hamzah. Berarti bacanya lebih panjang ya. Yang pertama perhatikan, Andika bacakan ra'ainahu akbarna. Yang kedua bita'wilihi inna narak. Yang ketiga turzaqanihi illa nabba'tukuma. Yang keempat min dunihi illa asma'a. Yang keempat, yang kelima fi sumbulihi illa qalila. Oke, itu maksilah qasirah dan tawilah. Oke, kita masuk bab ketiga sekarang. Bab ketiga itu apa? Macam-macam idgham. Tapi yang terjadi pada huruf. Karena idgham ada yang terjadi pada hukum nun sukun atau tanwin, ada juga yang terjadi pada hukum mim sukun. Nah, kita bukan bahas itu, tapi bahas tentang idgham yang terjadi pada huruf hijaiyah. Ada berapa? Ada 3 ya. Yang pertama yaitu idgham mutamasilain. Ini paling gampang, nggak usah bilang susah ya. Idgham mutamasilain itu maksudnya apa? Apabila ada 2 huruf yang sama-sama kembar persis bertemu, yang satu mati, yang satu hidup. Itu syaratnya. Satu mati, satu hidup. Oke. Lihat. Pertama kita lihat contohnya lam bertemu lam. Yang kedua zal bertemu zal. Yang ketiga dal bertemu dal. Yang keempat ain bertemu ain. Yang kelima kaf bertemu dengan kaf. Yang pertama mati, yang kedua hidup. Demikian juga pada yang kedua, ketiga, keempat sampai kelima. Yang kaf pertama ini mati, yang kaf kedua ini hidup. Jadi baca gimana? Langsung saja masukkan ke huruf kedua. Aqul lak idzahaba wa qad dakhalu. Jadi nggak perlu mantul walaupun di sini adalah huruf qalqalah dal ini.
Jadi jangan baca waqad dakhalu, salah. Harusnya gimana? Waqad dakhalu gitu ya. Oke, kemudian yang keempat, lam tastati' alaihi yudrikum. Oke, itu contohnya ya. Jadi cara membacanya sekali lagi langsung masuk ke huruf kedua tanpa ada pantulan jika ada huruf qalqalah. Nah, pengecualian pada idgham mutamatsilin ini meskipun hurufnya kembar, yaitu apabila waw bertemu waw atau ya bertemu ya, dia tetap dibaca mad asli. Jadi jangan ditabrak, jangan digentak dan dinabar. Jadi bacanya gimana? Waw bertemu waw, contohnya ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu. Jangan sampai bacanya ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru. Itu namanya ditabrak atau dimasukkan. Ini nggak perlu, ini pengecualian. Jadi mat asli saja. Isbiru wa sabiru wa rabitu. Sama juga ketika ya sukun bertemu dengan ya sukun. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jangan alladzi, jangan gitu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Oke, ini idgham mutamatsilin. Jadi kalau yang waw dan ya itu pengecualian, bukan idgham mutamatsilin, tapi hanya bacaan mad asli saja. Oke. Yang kedua namanya idgham mutajanisain. Kapan idgham mutajanisain itu adalah ketika makhrajnya sama, ada huruf dua, yaitu makhrajnya sama, makhraj tempat keluar huruf ya. Kemudian sifatnya berbeda. Misalnya kita lihat pada contoh di surah Al-Imran ayat 69. Tak bertemu dengan po. Tak sama po itu makhrajnya sama. Tak sama po itu makhrajnya sama. Oke. Di mana letak makhrajnya huruf ta dan po? Lisan. Ketika bersentuhan dengan gusi bagian atas ya. Ta, depan atas. Depan atas, gusi ya. Ta, po. Itu tempatnya sama, tapi beda makhrajnya. Kalau po itu qalqalah, kalau ta itu hamzah. Dibacanya langsung aja ke po. Waddat ta'ifatun min ahlil kitab. Jangan kita baca waddat. Jangan gitu. Waddat ta'ifatun min ahlil kitab dan seterusnya. Demikian juga misalnya contoh ketika huruf ta bertemu dengan dal. Nah, pada Al-A'raf ayat 189. Cara bacanya gimana? Falamma athqalat langsung masuk ke huruf kedua. Athqalat da'awallaha rabbukuma. Jadi cara membacanya langsung masuk ke huruf kedua ya. Nah, contohnya lagi misalnya kayak fa bertemu dengan zal, zal bertemu dengan zo, ba bertemu dengan ma, itu juga sama ya. Dibacanya adalah dengan bacaan idgham mutajanisain. Oke ya. Baik. Teman-teman sekalian, baik nanti sebaliknya bisa jadi. Misalnya zal bertemu dengan ta atau zo bertemu dengan zal, mim bertemu dengan ba, dibalik juga bisa. Nah, ini yang disebut dengan makhraj ya. Ini tadi kita lihat ngomong ta dengan to. Ini ta, to ini tempatnya makhrajnya sama. Ba sama ma sama. Zal dengan zo, ini zal dan zo ini sama ya. Ini sama ya. Baik, jadi cara membaca langsung ke huruf kedua tanpa ada pantulan dan lain-lain. Yang terakhir idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain. Teman-teman sekalian, idgham mutaqaribain itu adalah idgham yang apabila terjadinya ada dua huruf antara makhraj dan sifat hurufnya berdekatan. Ini terjadi ketika huruf lam bertemu dengan huruf ro atau qaf bertemu dengan kaf ya. Contohnya di An-Nisa seperti 58, bal rafa'ahullah. Tulisannya gitu, tapi cara bacanya bal rafa'ahullahu ilaih. Al-An'am bawahnya faqur rabbukum wa qur rabbirhamhuma wa qur rabbi adkhilni qur rabbi a'lam wa qur rabbi zidni. Qala bar rabbukum. Ini lam ketemu ro. Tadi lam ketemu ro, sekarang lam ketemu ro juga sama ya. Wa qur rabbi anzilni wa qur rabbi imma turiyanni wa qur rabbi a'udzu bika wa qur rabbi ighfir
qur rabbi. Ini lam ketemu ro ya. Tapi ada juga yang qaf ketemu kaf. Alam nakhluqkum, qaf kaf ini berdekatan nih. Qaf kaf berdekatan ya. Yang satu agak dipangkal, yang kedua agak majuan dikit. Itu idgham mutaqaribain. Oke, alhamdulillah. Baik. Sekarang kita masuk yang keempat, yaitu tashil, nakal, dan nun wiqayah. Tashil, nakal, nun wiqayah. Baik. Teman-teman sekalian, apa tashil itu? Secara bahasa, tashil itu berasal dari kata sahala yusahilu tashilan, yang mana artinya adalah tashil adalah memudahkan. Kapan terjadi bacaan tashil? Pertanyaannya, di saat bertemunya dua hamzah hidup berharokat. Ada dua hamzah hidup berharokat. Kita coba lihat contoh di Quran surah Fussilat surat ke-41 ayat 44. Kamu lihat ada dua hamzah yang bertemu. Nanti kita lihat bagaimana cara bacanya. Hamzah pertamanya dibaca murni a, hamzah keduanya dibaca antara hamzah dan alif. Hamzah itu letaknya di tenggorokan paling bawah, ya. Alif letaknya di mulut. Jadi di antara itu cara mengucapkannya seperti apa akan Pandika contohkan. Tapi kamu lihat di tanda panah ini. Ingat ya, tashil bertemunya dua hamzah. Ini hamzah pertama dan hamzah keduanya ini. Oke. Sama-sama hidup. Tadinya sama-sama hidup a. Nah, kalau begitu cara bacanya gimana? Disebut juga dengan an-nutqu bainal hamzati wal alif. Artinya apa? Hamzah keduanya dibaca antara hamzah dan alif. Cara baca gimana? A jami'u wa arabi. A pertama a, yang kedua a jami'u wa arabi. Jangan a atau aha, salah ya. Bacaan yang salah itu adalah ketika satu semuanya dibaca hamzah murni. Seperti a jamiyun, itu salah. A jamiyun, itu salah. Atau yang kedua dibaca huruf H. Aha jamiyun, berubah jadi hamzah berubah jadi ha, salah. Ini bacaan yang salah, maka yang benar adalah hamzah kedua dibaca antara hamzah dan alif. A jamiyun wa arabi. Oke. Teman-teman, itu tashil. Yang kedua adalah kita bicara nakal. Nakal itu artinya memindahkan. Kapan terjadinya? Apabila ada suatu lafal atau kata sesudahnya berupa alif lam. Sesudahnya berupa alif lam. Jadi alif lam, kamu bayang alif lam, oke? Diikuti kata berikutnya yang huruf awalnya hamzah wasol. Ada alif lam, sesudahnya ada huruf yang awalnya adalah hamzah wasol. Hamzah wasol apa, Pak? Bertanya sama Rara, apa sih hamzah wasol itu? Kan usah, apa hamzah wasol? Kan bisa jawab, wasol itu artinya terus, nyambung Ra. Maksudnya gimana? Jadi hamzah wasol itu, hamzah wasol ya. Jadi hamzah yang ketika dia di depan, di awal kata maksudnya, dia hidup. Misalnya al-qari'ah. Depannya kan ada alif lam tuh. Al-qari'ah. Nah, al-qari'ah itu hamzah wasol tuh. Ketika di depan dia hidup. Tapi nanti kalau dia ada kata lagi sebelumnya, atau jadi letaknya jangan di depan, jadi di tengah gitu, maka hamzah wasol itu kalau dibaca terus bukan jadi ma'al qari'ah, tapi mal qari'ah, al qari'ah, mal qari'ah, begitu ya. Al qari'ah, mal qari'ah. Oke, kita coba lihat contohnya. Misalnya ini dia. Ini adalah alif lam bertemu misalnya dengan kata-kata apa ya? Misalnya dengan kata-kata ismun. Nah, Pandika bilang ismun kenapa? Kalau dia sendiri. Hamzah wasol ini ya. Nah, ini hamzah wasol, al itu hamzah wasol, kemudian ismun itu juga hamzah wasol. Jadi dia ketika di depan langsung dibaca. Yang satu ada harokatnya fathah, al, yang satu harokatnya kasroh, ismun. Tapi kalau disambung al dengan ismun disambung. Jadi baca bukan al ismu, bukan. Oke, ini hamzah wasol nih. Tuh. Ya. Oke, tadinya kan awal gini nih. Al ismu. Oke. Nah, harokat i-nya itu mau dipindahkan. Nah, dipindahkan tuh namanya nakal. Dipindahkan kemana? Ke huruf sebelum alif. Yaitu huruf apa dong? Huruf lam. Ini alif, ya. Ini alif, ini lam.
Dari sini mau dipindahin ke sini, namanya nakal. Jadi bacanya nanti bukan al-ismu lagi, berubah. Nah, jadi bacanya lismu. Alismu. Wah, alismu. Nah, pakai Pak Andika tulisnya A-nya nggak usah ditulis. Jadi lismu. Bukan bukan al-ismu tapi alismu. Itu kalau misalnya dibaca dari al depannya, ya. Tapi nggak semua gitu. Itu hanya terjadi jika alifnya hamzah wasol. Ya. Tapi ada juga Pak yang hampir mirip. Dia hamzah wasol bukan? Apa coba? Ismun Pak. Oke. Iya, nih. Biasanya kalau hamzah wasol, dia tidak disertai dengan huruf hamzah kayak gini. Nah, kalau ada hamzah gini namanya bukan hamzah wasol. Disebutnya hamzah ini adalah hamzah kotok. Apa? Hamzah kotok. Kalau tadi hamzah wasol. Nah, kalau hamzah kotok mau di depan mau di tengah tetap aja dibaca. Jadi ini kalau dirangkai bukan alifmu tapi al-ismu, tetap al-ismu. Oke, kembali lagi. Jadi kalau yang namanya nakal tadi bertemunya ya, atau apabila ada suatu lafaz sesudahnya berupa hamzah wasol setelah alif lam. Oke. Jadi kita lihat contoh dalam Quran surah Hujurat ayat 11. Mana nih yang kira-kira dibaca nakal? Nah, ini lihat nih. Iya. Bi'sal ismu. Ada alif lam, ada juga ismu. Bagaimana cara bacanya? Oke, dengarkan cara bacanya dengan cara nakal. Yang seharusnya bi'sal ismu, jadi dibaca bi'salismu. Lihat pada yang bergaris kuning itu. Jadi baca bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Bukan bi'sal ismu. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Oke, alhamdulillah. Gila, itu namanya baca nakal teman-teman. Sekarang kita masuk pada nun wiqoyah. Apa itu nun wiqoyah? Nun penjaga tanwin. Nun penjaga tanwin. Dia harokatnya kasroh, ya. Dan biasanya dia ditulis kecil di bawah hamzah wasol. Lagi-lagi hamzah wasol ya. Penting itu diketahui. Nama lain nun wiqoyah disebut juga dengan sebutan nun iwad, pengganti. Iwad itu pengganti. Atau disebut juga nun wasol karena buat nyambungin kata yang ada hamzah tanwinnya bertemu dengan hamzah wasol. Oke. Jadi kapan terjadinya nih? Ketika ada tanwin bertemu dengan hamzah wasol. Ada tanwin bertemu dengan hamzah wasol. Masih ingat kan hamzah wasol tadi? Itu hamzah yang ketika di awal letaknya dia harokatnya hidup. Tapi ketika dia di tengah atau dirangkai dengan kata sebelumnya maka dia tidak dibaca lagi harokatnya. Oke, coba kita lihat contohnya misalnya pada kata nuhin. Nah, nuhin ini tanwin. Ini ada tanwin. Oke. Kemudian ini bertemu dengan al-mursalina. Al-mursalina, alnya itu adalah hamzah wasol. Tanwin bertemu dengan hamzah wasol. Ingat ya. Tanwin bertemu dengan hamzah wasol. Ini nun wiqoyah nanti akan muncul. Jadi cara baca gimana? Bukan nuhin al-mursalin tapi nuhinil mursalin. Semudah itu ya. Nuhinil mursalin. Oke. Jadi tanwin tadi diganti dengan nun berharokat kasroh, disebut dengan nun iwad atau nun wasol atau nun wiqoyah. Misalnya lagi di Quran surah Al-Qiyamah. Ila rabbika yauma idzil masa tanwin bertemu dengan apa? Hamzah wasol. Ini hamzah wasolnya. Oke. Maka cara bacanya gimana? Ila rabbika yauma idzinil masaq. Oke. Inilah hamzah wasolnya. Inilah nun wiqoyahnya. Baik, sekarang yang kelima, mustadir dan mustatil. Mustadir itu artinya secara bahasa nanti adalah bulat. Dia disebut dengan mustadir, artinya bulat, atau dikenal juga dengan sebutan sifrun mustadir. Tulisan Arabnya begini, sifrun mustadir. Sifrun artinya 0, angka 0, ya. Sifrun itu artinya 0. Nah, mustadir itu artinya bulat. Oke. Nah, jadi kapan terjadinya itu? Maksudnya gimana sih? Jadi tanda bulat kecil, utuh, terletak di atas huruf mat, bisa alif, bisa waw, bisa ya. Kita lihat misalnya pada Quran surah Al-Insan ayat 4.
salasila wa aglalan. Nah, itu dia adalah yang disebut dengan sifrun mustadir. Kebetulan dia ada di huruf mat alif ya. Bagaimana cara membacanya ketika terjadi seperti ini? Maka huruf mat tidak dibaca panjang. Jadi salasila ini tidak perlu dibaca dianggap tidak ada. Nah, ini huruf matnya dianggap tidak ada, baik di saat waqaf maupun di saat wasol. Waqaf itu apa? Waqaf itu berhenti. Wasol itu apa? Wasol itu terus. Nah, ketika wasol dibaca pendek aja. Jadi yang semula tulisannya ada alif gini, dibaca gimana? Salasila wa aglala. Salasila wa aglala. Bukan salasila, bukan begitu. Nah, ketika dia berhenti, ya, ini ketika wasol dibaca pendek aja. Oke ya, ini dia dibaca pendek. Nah, ketika dia nanti dibaca waqaf, teman-teman, ketika mau berhenti di situ, berhenti di kata-kata lam, huruf lam ini, maka dia dianggap tidak ada, sehingga harokat lamnya berharokat sukun. Salasil, salasil. Jadi gitu ya. Salasil itu namanya sifrun mustadir. Kita lihat pada contoh-contoh yang ada di bagan ini, di Quran surat Yusuf, Al-Kahfi, Al-A'raf, semuanya mengandung sifrun mustadir. Nah, ini ya. La tai asu, jangan latai, jangan dipanjangin. Cara baca gitu. Li syai'in, jangan lisya, jangan dibaca panjang. Wa malaihi, jangan wa malai. Wa malai, salah. Wa malaihi, wa malaihi liyar buah, salah sila qawariro. Itu kalau diteruskan, tapi kalau berhenti qawarir, salasil, liyarbu, dan seterusnya. Nah, biasanya sifrun mustadir itu ditulis di dalam mushaf itu berbeda. Kalau di mushaf Indonesia, sifrun mustadir tidak ditulis, hanya ada ketika nanti pada huruf alif ya, yang harokat sebelumnya fathah. Itu kalau Indonesia ya. Tapi kalau di Quran Madinah, cetakan Madinah maksudnya, semua ditulis. Sifrun mustadir, sifrun mustadir, sifrun mustadir. Kalau Indonesia tidak ditulis. Mi'atain, ulaika, mi'atain, litatluwa alaihim. Jadi jangan baca litatluwa, jangan. Oke, itu sifrun mustadir ya. Sekarang sifrun mustatil. Tulisannya seperti ini kalau Arab. Kemudian disebut juga dengan sebutan sifrun mustatil. Sifrun mustatil. Nah, tulisannya seperti ini. Masih sama, sifrun artinya 0, mustatil artinya bulat panjang atau lonjong. Kapan terjadinya? Nah, ini yang menarik. Kamu harus tahu. Kalau mustadir tadi, bulat, kecil, utuh, di atas huruf mat, alif, waw, atau ya. Kalau mustatil, bulatnya lonjong, kecil. Letaknya hanya di huruf mat, alif saja. Huruf mat atau huruf ilat, alif aja. Bukan pada waw dan tidak pada ya. Lihat di Al-Kahfi 38. Lakinna huwallahu rabbi, lakinna huwallahu rabbi. Oke. Ini dia sifrun mustatil, bulatnya agak lonjong ya. Cara bacanya gimana? Saat wasol dan saat waqaf nanti beda. Kalau mustadir mau dia wasol ataupun waqaf sama. Tapi kalau mustatil ketika wasol, ketika waqaf dia berbeda. Ketika wasol apa? Huruf matnya tidak dibaca panjang. Ketika wasol ya, ketika dibaca terus. Tapi ketika dia waqaf, dia dibaca panjang. Contohnya, ketika dibaca waqaf, kita akan contohkan ya. Nah, fokus di kata-kata lakinna. Ketika mau dibaca berhenti di situ, lakinna, jadi berhenti. Lakinna, alifnya berfungsi memanjangkan. Hamzah wasolnya dibaca panjang. Maaf, ketika dibaca waqaf, maka hamzahnya atau alifnya dibaca untuk memanjangkan kata sebelumnya. Lakinna. Tapi kalau ketika wasol, huruf alifnya hilang. Jadi bacanya bukan lakinna, bukan gitu, tapi lakinna huwallah, lakinna huwallah. Secepat itu ya. Oke, untuk lebih jelasnya coba kita lihat perbedaan ya. Misalnya Al-Kafirun, Al-Kaf, Al-Azab, kita lihat masing-masing ya. Oke, tulisannya seperti ini, ada hamzah, ada sifrun mustadir, ya ini mustatil, maaf, sifrun mustatil.
Oke, ketika wasol bacanya pendek. Wala ana abidum ma. Ketika waqaf dia dibaca panjang. Wala ana gitu ya. Baru abidum ma. Al-Kahfi lakinnahu wallahu rabbi. Ketika wasol sifrun mustatilnya ini akan dibaca pendek dan disambung antara na ke hu ya. Lakinnahu wallahu rabbi. Tapi ketika waqaf lakinna berhenti. Baru huwallahu rabbi. Al-Ahzab ayat 10. Billahil dununa. Nah, ini ada sifrun mustatil ya. Maka ketika dia dibaca wasol, nanya jadi berharokatnya pendek langsung ke hu. Billahil dununa hunalik. Tapi kalau berhenti billahil dununa hunalik dan seterusnya. Oke. Al-Ahzab pun sama, sifrul mustadil ketika dia wasol langsung dirangkai ke wa ata'nar rasula wa qalu la wa qalu. Kalau berhenti wa ata'nar rasula wa qalu dan seterusnya. Al-Ahzab fa adalluna sabila. Ini adalah sifrul mustadilnya. Maka ketika dia mau dibaca wasol, la langsung qara cepat. Dibaca pendek sebabnya. Fa'adalluna sabila rabbana. Ketika waqaf baru berhenti. Fa'adalluna sabila rabbana dan seterusnya. Al-Insan juga sama. Nah, ini malah ada dua nih. Yang satu mustatir, yang satu mustadir. Ingat mustadir ya. Mustadir dianggap pendek semua atau dianggap tidak ada ketika dia waqaf. Maka kalau cara baca wasol, maka cara bacanya kalau wasol di ro yang pertama yang mustatil dibaca cepat dan di ro terakhir yang itu mustadir maka dibaca mati. Kanat qawariro qawarir. Kanat qawariro qawarir gitu ya. Kalau mau berhenti kanat qawariro itu nama sifrul mustatil. Oke, terakhir kesimpulan teman-teman. Perbedaan antara mustadir dan mustatil. Kita lihat contoh salasila wa gelala wala ana abidum ma. Nah, ketika salasila wa gelala dibaca wasol, maka mustadir dibaca pendek dan ketika dia berhenti dianggap tidak ada. Maka cara bacanya salasila wa aglala. Waqaf salasil wa aglala. Tapi kalau mustatil ketika dia dibaca wasol dibaca pendek wala ana abidum ma abadtum. Tapi kalau mau berhenti justru dia dibaca panjang wala ana gitu ya. Nah, bentuknya kalau mustadir kamu bisa lihat bulat kecil, lebih kecil daripada mustatil ya. Kalau mustatil besar, lebih besar, lonjong ataupun panjang. Nah, secara jumlah di dalam Al-Qur'an mustadir itu contohnya lebih banyak daripada mustatil. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, inilah kurang lebih ringkasan pelajaran kelas 9 semester 1 ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang Bapak sampaikan dan kamu bisa ulang-ulang dengan tonton terus video ini. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih teman-teman semua. Kita sama-sama akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.